sahabat kita. Pemirsa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Mahendra Siregar, menganggap WNI di Kamboja dan Filipina yang terlibat penipuan digital atau scam bukan korban. Dalam rapat dengan Komisi 11 DPR RI pada 22 Januari 2026, bos OJK itu menyebut WNI yang terlibat online scam sebagai pelaku. Para WNI yang bekerja di industri online scam di Kamboja dan Filipina telah melanggar pidana karena membantu usaha penipuan dalam jaringan atau sebagai scammer. 2.277 WNI di Kamboja meminta dipulangkan ke tanah air menyusul operasi besar-besaran pemerintah Kamboja terhadap pusat online scam di berbagai wilayah di negaranya. Saat ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh terus mengintensifkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di Indonesia, serta dengan otoritas pemerintah Kamboja. Nah, kalau itu kami bekerja sama dengan pihak. Kalau saya agak kurang sepakat sepenuhnya mereka dianggap sebagai korban dari perdagangan orang atau manusia. Mereka ini scammer. Jadi mereka ini kriminal. Ya, tapi mereka menjadi bagian yang melakukan operasi untuk scamming. Kalau mesti dibuktikan. Nah, tetapi kalau orang-orang yang serupa itu dikembalikan ke China, namanya ekstradisi. Bukan pemulangan, ekstradisi. Karena kemudian akan dihukum di China. Nah, supaya kita juga dalam proporsi yang tepat. Sebab kadang-kadang kita keliru. Malah sempat ada terkesan mereka kembali dan disambut sebagai pahlawan. Dan korban. Padahal mereka scammer. Jadi itu apakah dengan kesadaran atau tidak, buktinya ya itu. Ya, itu bagian dari operasi di sananya. Tapi apa yang mereka lakukan sebagai pekerjaan adalah itu. Ya, pemirsa, terkait status WNI yang terlibat online scam di Kamboja dan Filipina, mari kita diskusikan bersama narasumber yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Saya sudah terhubung dengan Ketua Umum Lembaga Riset Keamanan Siber Sisrek, Pratama Persada, dan juga kita terhubung dengan Manajer Media Amnesty International Indonesia, Hairil Halim. Selamat bergabung Bapak-Bapak, apa kabar? Baik, Mas Doni. Ya, Mas Pratama dulu nih, statement dari bosnya OJK itu Anda setuju nggak sih? Ya, nggak sepenuhnya setuju juga kalau semuanya dibilang kriminal ya gitu. Karena memang sebagian dari mereka juga ada yang benar-benar menjadi korban begitu. Makanya saya tuh mengklasifikasinya menjadi 3 gitu. Yang pertama adalah dia benar-benar korban, dia ditipu, kemudian begitu nyampe disiksa, kemudian ditahan paspornya dan lain-lain. Ini korban bener nih gitu. Kemudian yang kedua adalah dia awalnya dari korban gitu, tapi setelah dipaksa kerja ternyata dia dapat bonus, insentif, dapat uang yang banyak, dia jadi pelaku gitu ya kan. Dia ikut menjalankan itu dengan kemauan karena ngejar bonus. Nah, yang ketiga itu adalah memang dia benar-benar datang ke sana, sudah tahu kalau di sana itu kerja di tempat scammer, sudah tahu dia akan melakukan scamming, sudah tahu korbannya orang Indonesia, dia tak melakukan. Karena apa? Karena tergiur akan bayarannya gitu. Nah, tiga-tiganya ini tidak bisa diperlakukan dengan yang sama gitu. Kalau korban sudah pasti kita akan melindungi gitu ya. Itu kita prioritaskan, kita lindungi bagaimana cepat-cepat kita memulangkan ke Indonesia gitu. Yang abu-abu ini sebenarnya dia antara korban dan pelaku gitu. Nah, ini nanti kita bisa menggunakan hukum yang ada lah gitu. Misalkan ya nanti kalau dia menjadi misalkan sumber informasi, bisa kita ambil informasinya untuk bongkar jaringan sindikat yang ada di Indonesia gitu, ya mungkin ada pemaafan gitu. Tapi kalau yang misalnya dia benar-benar pelaku, kalau menurut saya harus ada sanksi hukum. Kenapa? Kalau dia memang benar-benar pelaku dengan kesadarannya melakukan tindakan hukum, melakukan scam, dan korbannya orang-orang Indonesia, ya harus dihukum dulu sebelum dia dibebaskan. Menurut saya sih gitu, Mas, gitu. Sehingga kita benar-benar bisa adil. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena mereka itu ketika bekerja di Kamboja sana,
korbannya itu ya orang Indonesia juga Iya. gitu, saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, teman kita begitu ya. Jangan mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum tersebut, merugikan masyarakat kita, kemudian tiba-tiba kita memperlakukannya seperti korban yang harus dilindungi, kemudian yang apa namanya harus dipuja-puja gitu. Menurut saya ya enggak gitu. Ada yang benar-benar menjadi korban dan itu harus kita apa namanya profiling, kita pisahkan dan itu harus kita lindungi menurut saya gitu. Ya, Mas Hairil, terlepas dulu nih dari soal dia korban atau pelaku. Kalau Anda melihat Mas Hairil, warga negara Indonesia dimanapun berada kan tetap harus dalam perlindungan negara. Ya kan? Ya gak usah jauh-jauh lah. Kalau Uncle Donald Trump itu kan selalu resek ke negara orang. Meskipun cuma ada satu warga negara Amerika di negara itu, dia bisa jadikan alasan untuk kemudian intervensi negara itu. Catatan Anda soal ini gimana? Jadi status mereka sebagai WNI itu sebenarnya memandatkan negara untuk memulangkan mereka. Jadi mereka punya hak sebagai warga negara, terlepas apapun nanti label yang didapatkan setelah pemeriksaan, itu mereka punya hak untuk dipulangkan negara. Nah, kenapa kemarin kami menyoroti statement dari Ketua OJK? Karena menurut kami pelebelan di awal itu sangat berbahaya karena berpotensi menyasar mereka-mereka yang menjadi korban. Nah, kalau dari awal sudah dilabeli sebagai kriminal, maka nanti penegakan hukumnya bisa bias. Ya. Mereka di awal sudah dianggap sebagai kriminal, maka nanti ditreat sebagai pelaku semua. Padahal kalau kita berbicara data, ini saya berbicara mengenai hasil penelitian Amnesty, kita menginterview puluhan dan juga mereview testimoni dari ratusan orang yang berhasil keluar dari scamming compound di Kamboja itu. Kami menemukan, ini data dari 8 negara ya termasuk Indonesia, kami menemukan itu dari 423 orang yang kami interview dan keterangannya kami review, itu kami menemukan semuanya kecuali satu orang adalah korban TPPO. Jadi ini data yang berbicara. Jadi ini sebenarnya mengirimkan pesan juga bahwa harus berhati-hati karena orang yang berada di dalam scamming compound itu, kalau berdasarkan data yang kami temukan, itu banyak atau mayoritas mereka itu korban TPPO. Nah, apakah korban TPPO ini bisa dipidana? Kalau kita merujuk pada undang-undang TPPO kita, khususnya pasal 18, itu mengatakan bahwa korban TPPO yang dipaksa oleh sindikat atau pelaku TPPO untuk melakukan tindak pidana itu tidak dipidana. Karena apa? Karena undang-undang TPPO kita itu memandatkan perlindungan terhadap korban dan memaksa negara atau meminta negara untuk mengusut jaringannya, untuk mengusut sindikatnya. Nah, fokusnya harusnya kemarin kami menyayangkan, harusnya fokus Ketua OJK itu mengusut jaringan sindikatnya. Harusnya Ketua OJK itu mengungkapkan data bahwa kita sudah memiliki data mengenai jaringan sindikat dan ini harus diusut. Dan 2.000 orang yang ada di Kamboja sekarang ini adalah pintu masuk kita untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya terkait jaringan ini. Ya. Itu seharusnya yang bisa biar lebih fair terhadap ya, dia kan juga tidak boleh mereka langsung melabeli ya. Artinya kan proses hukum juga belum berlangsung di tanah air. Jadi betul. Maksudnya Mas Hairil itu selamatin dulu nih. Ini warga kita ada di sono. Urusan dia dosa apa, dosanya seberapa gede, nanti di sini. Begitu kan maksud Anda kan? Iya, nanti screeningnya harus dilakukan dengan hati-hati, tapi tetap mengedepankan perspektif bahwa presumption of innocence tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya bukti. Itu yang lebih penting, karena apa? Takutnya nanti ada orang, sebenarnya banyak dari mereka menjadi korban terus dianggap sebagai kriminal, dilabelin di awal. Itu yang kami hindari sebenarnya. Jadi tidak boleh ada pelabelan seperti itu, dan mereka sebagai WNI punya hak dan negara mempunyai kewajiban untuk memulangkan mereka. Oke, Mas Pratama, kalau dari aspek keamanan dalam negeri kita sendiri, bisnis online scam ini kan ngeri-ngeri sedap. Tapi jangan lupa, marketnya juga orang Indonesia. Bahkan saya dapat kabar nih Mas Pratama, sponsor-sponsornya juga, investornya juga banyak orang kita loh. Apa yang bisa Anda katakan soal itu? Iya, jadi tadi yang disampaikan Mas Hairil itu benar sekali gitu bahwa memang yang harus kita kejar itulah sindikatnya. Ini
brengsek ini orang-orang ini gitu. Karena apa? Dia tega apa namanya makan saudaranya sendiri gitu di Ya. Indonesia. Termasuk gitu. katanya oknum aparat juga banyak di situ jadi investor loh. Ya itu nanti bisa ketahuan kalau misalnya kita bisa melakukan investigasi yang benar. Oh. Nah, tadi sebenarnya kembali lagi, saya setuju dengan Mas Hairil bahwa kita nggak bisa memperlakukan mereka semua, melabelin mereka semua dengan bahwa mereka adalah kriminal, itu nggak bisa gitu. Nah, oleh karena itu ada proses. Nah, saya bilang proses ini apa ya? Melakukan ini filtering gitu. Ya. Apa namanya? Bagaimana kita bisa mengungkapkan mereka ini kategori mana gitu. Nah, itu caranya macam-macam tuh. Mulai dari riwayat perekrutannya, kita bisa ngecek kesehatannya gitu kan. Kadang-kadang kan mereka bilang, oh saya disiksa nih, susah makan nih, nggak bisa apa namanya, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata di badannya nggak ada bekas-bekas siksaan dan lain-lain gitu. Nah itu kan bisa ketahuan sebenarnya kan gitu. Kemudian dipisah-pisahkan, misalkan interview kognitif gitu, asesmen psikologi gitu, sampai nanti melakukan digital forensik, infonya dicek, kemudian percakapan di media sosialnya juga dicek gitu, catatan misalkan skripnya bisa kita lihat, catatan transfer e-wallet yang bisa kita lihat gitu, itu nanti baru kita bisa menentukan, mengkategorikan, oh ini benar-benar korban loh gitu, oh ini dia korban sebenarnya gitu, tapi ternyata dia main juga gitu, atau ini benar-benar dia player nih, dia scammer, dia pelaku kejahatan gitu. Nah itu apa namanya harus kita lakukan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Nah kenapa saya bilang harus waktu cepat-cepatnya, karena memang kalau kita lihat ini apa namanya mereka di sana sudah kalau Pak Mardhani itu bilang udah keleleran gitu, kita juga nggak mau warga negara kita keleleran di negara lain gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bisa bekerja dengan cepat, aparat penegak hukum kita tanggap nih cepat nih, ngirim orang ke sana nih gitu ya, itu bisa melakukan proses filterisasi kategorisasi ini dengan cepat. Kenapa lebih enak dilakukan di sana? Ini yang melakukan pembongkaran sindikat scammer internasional ini kan pemerintah Kamboja, ya kan? Mereka ngambil aparat penegak hukumnya itu dengan berbagai macam bukti, CCTV, server, kemudian kertas-kertas, dokumen-dokumen gitu. Nah, kalau kita melakukannya di sana, kalau kita pas butuh bukti, kemudian kita butuh dukungan dari aparat penegak hukum sana, itu lebih gampang daripada melakukannya di Indonesia gitu kalau menurut saya sih. Ini karena Mas Pratama udah nyenggol-nyenggol Pak Mardhani, kita harus tanya langsung kepada nama yang disebut tadi. Sudah bergabung bersama kita Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Mardhani Alisera. Assalamualaikum Kiai, apa kabar? Salam warahmatullahi wabarakatuh semua, Mas Pratama, Mas Hairil, sehat semuanya. Tadi kata Mas Pratama, kata Pak Mardhani udah keleleran kita ini urusan kayak begini. Coba dong klarifikasi nih. Ya, yang pertama saya 2 kali ke Kamboja, Mas Doni. Yang pertama 2022, kemudian 2025. Sebelum COVID, jumlah WNI di Kamboja cuma 3.000 orang. Pasca COVID jadi 150.000 orang. Dan mayoritas memang diserap di judi online, sebagian di scammers. Yang judi online karena di Kamboja kalau dilakukan dalam untuk di luar mereka tidak mendapatkan hambatan. Tapi yang scammers memang ini kriminal. Nah, jadi ada 2 jenis tuh. Yang judi online rata-rata aman, tapi yang scammers ini memang kriminal. Nah, nampaknya yang sekarang terjadi ini yang scammersnya ini nih. Dan sekarang nih kalau angka semalam kan 2.700-an, dan menurut saya akan terus bertambah dan bertambah. Dan yang Mas Pratama tadi bilang sebenarnya sederhana. Segera diklasifikasi, di sana lebih baik, tapi kalau tidak seperti Mas Hairil, dipulangkan segera. Kalau saya lebih setuju pulangkan segera, karena Indonesia itu di Kamboja itu amat sangat terhormat. Kita ingat Kamboja itu perang saudara, dan inisiatornya itu dengan Jakarta Informal Meeting zaman Soeharto tuh. Bahkan saking Pak Ali Alatas itu sangat kontributif, ada jalan khusus, Jalan Ali Alatas, karena Kamboja amat sangat bersyukur mendapatkan Big Brothers Indonesia. Sekarang Big Brothers ini warga negaranya yang tadi saya sebut, Mas Pratama bilang keleleran banyak sekali. Sekarang terkatung-katung, buruk sekali buat citra Indonesia. Sudahlah kejadian waktu dulu di Saudi Arabia, sekarang masa terjadi lagi. Kan ini sangat
susah untuk menghapusnya. Begitu, Don. Iya, artinya Pak Mardhani nggak perlu pakai tekanan ini dong, jalur parlemen dong, BKSAP. Ini hubungan baik kedua negara juga sebenarnya juga sudah cukup lah ya untuk membuat kita punya kekuatan memulangkan WNI kita di sana, begitu Pak? Cukup karena pemerintah Kamboja sangat menghormati pemerintah Indonesia. Mereka sangat paham. Apalagi walaupun sekarang Hun Sen sudah mewariskan kepada anaknya, Hun Sen sebagai the real king atau the real power di Kamboja sangat sadar Indonesia itu negara yang sangat perhatian sama Kamboja ketika mereka dalam keadaan kan Khmer Merah sama itu ada banyak sekali kejadian-kejadian dan Indonesia yang hadir membantu, menuntun, membuat Kamboja sekarang menjadi negara yang maju, yang cukup maju di kalangan ASEAN. Jadi apalagi beberapa waktu yang lalu Perdana Menteri Kamboja sudah datang ke temu Pak Prabowo. Jadi ini sederhana. Inisiatif dari Kemenlu, bekerjasama dengan kepolisian, bekerjasama dengan teman-teman badan intelijen, ayo tuntaskan masalah ini. Insya Allah cepat selesai. Ya, Mas Hairil, apa yang bisa Anda sampaikan kalau kita bicara tentang ini adalah hak paling dasar dari setiap warga negara Indonesia? Apakah negara memang harus lebih agresif dalam hal ini? Iya, seharusnya sebenarnya perlindungan WNI ini menjadi fokus utama dari pemerintah. Mungkin selain upaya yang dilakukan eksekutif, mungkin juga bisa diperkuat lewat parlemen BKSAP. Karena kalau kita lihat Cina, pemerintah Cina itu sangat getol mendorong pemerintah Kamboja untuk menutup skimming compound ini. Jadi itu karena apa? Karena sindikatnya itu banyak banget dari Cina, sangat banyak dari Cina. Makanya mereka ingin memulangkan para sindikat ini. Nah, disitulah perbedaan yang kita miliki saat ini. Cina itu sudah mengetahui siapa aja sindikatnya. Jadi kita belum. Ini kita ada 2.000 orang yang ingin dipulangkan, statusnya belum kita tahu apakah korban atau pelaku atau ada sindikat dan segala macam. Nah, disinilah tantangan pemerintah Indonesia untuk mengidentifikasi. Nah, pemerintah Cina itu sudah memiliki data segala macam dan berhasil mendorong ini krisis yang terjadi saat ini, penutupan skimming compound ini salah satunya juga karena desakan yang sangat kuat dari pemerintah Cina. Dan sekarang ini yang terjadi di sana adalah krisis kemanusiaan di jalan raya. Itu orang-orang yang berhasil kabur dari skimming compound itu banyak yang tidak bisa mengakses layanan yang diberikan oleh kedutaan besar negaranya masing-masing. Jadi mereka terlantar di jalan dan akhirnya hak-hak mereka itu banyak yang tidak terpenuhi. Mungkin juga banyak di antara mereka ya warga negara kita yang terlantar karena mungkin kapasitas dari KBR kita kurang cukup memadai untuk memfasilitasi jumlah WNI yang kabur dari skimming compound. Dan kalau berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, karena kami memantau secara intensif perkembangan di Kamboja, itu sudah banyak skimming compound yang sudah ditinggalkan oleh pengurusnya. Jadi banyak yang bebas melarikan diri tanpa ada pengawasan karena mereka sudah mengetahui bahwa pemerintah Kamboja atas desakan internasional termasuk dari pemerintah Cina itu sudah mendorong dengan keras pemerintah Kamboja untuk menutup pusat-pusat skimming compound di sana. Oleh karena itulah mungkin ini jumlah eksodus, jumlah WNI kemungkinan juga bakalan bertambah nanti ini dengan adanya situasi yang sekarang ini. Nah, dengan bertambahnya ini kan artinya banyak warga negara kita yang harus mendapatkan perlindungan di sana. Apa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Nah, ini salah satunya mungkin menambah kapasitas SDM di KBRI kita di sana untuk mengurus pemulangan mereka ini. Jangan sampai mereka berlarut-larut karena banyak dari mereka itu yang paspornya diambil oleh pengurus-pengurus yang ada di compound. Akhirnya mereka dianggap ilegal di sana. Padahal mereka korban yang diselundupkan masuk ke Kamboja karena ada yang masuk secara legal, ada juga yang masuk secara ilegal menurut data yang kami miliki. Jadi sangat penting perlindungan terhadap warga negara, khususnya dalam konteks ini WNI kita. Jadi harus ada sikap yang tegas dari pemerintah Indonesia untuk
segera memulangkan atas Ya. nama hak asasi manusia, melindungi hak-hak setiap warga negara. Segala proses hukum yang ada nantinya di dalam negeri itu harus berhati-hati tanpa ada pretensi di awal, tanpa ada label, untuk memastikan bahwa tidak ada korban yang menjadi korban dari proses hukum yang sebenarnya bias Ya. dari awal dengan Ya. adanya labeling itu. Ini saya pinjam, saya kulik statementnya Mas Hairil. Saya balik ke Pak Mardhani dulu. Artinya nomor satu Pak Kiai, kita harus upaya selamatin WNI kita dulu. Pendekatan soal administratif yang paspornya ditahan lah, ya kan, dokumen-dokumen resminya itu kemudian tidak di tangannya, itu kita kesampingkan dulu lah, ya. Nanti kemudian kita verifikasi lagi kalau dia sudah di tanah air. Bisa nggak itu Pak Mardhani? Kita gunakan jalur itu, yang penting selamat dulu nyawanya, urusan hukum nanti di tanah air. Bisa, dan itu wajib dilakukan. Karena bagaimanapun mereka warga negara Indonesia. Konstitusi kita menegaskan melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah Indonesia. Termasuk satu saja itu sudah mahal. Dulu kita evakuasi dari Irak cuma 27 atau 41. Yang ini ribuan dan dekat. Indonesia punya kok. Hercules kita bisa 400. Kemarin Pak Prabowo beli banyak tuh pesawat-pesawat besar. Itu kalau tadi Mas Pratama bilang mau dilakukan di sana atau mau dilakukan di sini, pemetaannya atau pemilahannya, selama ada political will, bilang, karena pemerintah Kamboja juga tidak mau orang-orang ini berkeliaran tanpa ada ketuntasan. Mereka pengen ini segera tuntas. Dan mereka tahu ini bukan cuma salah mereka, karena waktu di awal memang agak loose aturan-aturan itu, banyak dimanfaatkan. Sekarang ketika korban dari Cina banyak, Jepang banyak, Korea banyak, Indonesia banyak, Thailand banyak, baru komplain itu makin sekarang mulai ada pengetatan, bahkan mungkin penghapusan. Jadi inisiatifnya, ayo politikilnya dibentuk. Dan tadi saya bilang Mas Don, dari 3.000 sampai 150.000 jumlah KBRI kita di Phnom Penh, 7 aja home staff-nya. Harus ada satgas. Dan buat saya nggak sampai sebulan ini kelar kok. Kalau kita segera mengambilnya. Karena bagaimanapun ini tanggung jawab negara. Berarti gitu. kan will-nya belum ada dong Pak Mardhani. Ya DPR dong, Pak Mardhani dong, teken dong pemerintah, presiden. Ayo semangat gitu. Ya. Kami sudah menyampaikan itu, dan kami yakin pemerintah mendengar. 1-2 hari ke depan saya yakin sudah akan ada respon dari pemerintah. Pak Prabowo itu selalu meneriakan, melindungi dan membela rakyat. Dan sekarang beliau tahu rakyatnya sedang menderita di Kamboja sana. Jangan-jangan nggak ada duit kita nih sekarang nih untuk mulangin warga kita nih, Pak Mardhani. Kalau anggaran karena masih di awal mestinya masih banyak, Mas Doni. Tinggal memang kita harus segera menempuh jalur yang simpel. Tapi Kamboja itu 2,5 jam saja. Kalau pakai Hercules mungkin 3-4 jam gitu. Itu sederhana. Dibanding kita ketika dulu Mesir, ketika dulu Sudan, ketika dulu Irak, itu yang jauh-jauh. Ini dekat saja. Iya, setuju. Dan kita sesama ASEAN mestinya tidak rumit prosedurnya. Iya, setuju. Lebih dekat lah ke Kamboja daripada Jakarta ke Manado atau ke Jayapura. Itu udah setengah hari kita di udara. Mas Pratama, apa sih masalahnya keamanan siber orang Indonesia ya, sehingga banyak juga yang jadi korban warga negara Indonesia di tanah air. Selemah itukah kita kalau bicara tentang cyber security kita, Mas Pratama? Ini nggak ada hubungannya dengan cyber security-nya masyarakat kita. Ini masalahnya cyber security-nya institusi pemerintah kita, institusi swasta kita, yang karena kelemahannya, kelalaiannya mengakibatkan kebocoran data. Itu scammer-scammer di luar negeri. Gimana cara dia nipu orang Indonesia? Gimana cara nyari korban Indonesia? Kan nggak mungkin dia ngarang nomor handphone gitu. Ngarang KTP kan nggak mungkin. Mereka pasti punya data, ya kan? Mereka punya data, mereka punya basis database begitu. Setiap orang, nomor telepon dan lain-lain gitu. Kita lihat kemarin, Dukcapil 357 juta data Dukcapil kita yang bocor. BPJS Kesehatan 279 juta data bocor. SIM card kita 1,3 miliar data bocor gitu. Belum yang di PLN, belum di Telkom, belum di mana-mana begitu. Mereka itu beli data itu, ya kan? Sehingga
dari data tersebut mereka melakukan penipuan target kepada warga negara kita. Nah, yang jadi masalah, lembaga-lembaga yang kita percaya untuk menyimpan data itu sampai sekarang, walaupun terjadi kebocoran, nggak pernah diapa-apain, nggak ada Siapa, hukuman, Mas? nggak ada Siapa yang sanksi. harus bertanggung jawab nih? Loh, ya ini kalau menurut saya Presiden harus ngerti nih gitu. Kita kan punya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Itu Ya disahkan sebut 17 aja November Mas, nggak 2022. usah lempar ke presiden, kementerian apa atau menteri siapa misalnya. Kalau menteri sampai sekarang nggak punya kemampuan, harus ini kan Komdigi nih. Karena Pak Mardhani pasti udah tahu clue-nya, tapi Iya. saya mau tahu dia ahli keamanan siber dulu. Ini bingung nih ngomongnya ini. Karena apa? Karena memang aturan ini ya, aturan penegakan data pribadi, pelanggaran data pribadi itu hanya bisa dilakukan oleh namanya Lembaga Otoritas Pelindungan Data Pribadi atau Badan Pelindungan Data Pribadi yang sampai detik ini belum dibuat gitu. Sehingga ketika terjadi kebocoran data, nggak ada yang bisa ngasih sanksi. Polisi pun juga nggak bisa. Mas Pratama jawabannya udah kayak politisi, padahal Pak Mardhani yang harusnya jawab soal itu. Sebentar, saya ke Pak Mardhani dulu. Pak Mardhani, ini harus ada yang tanggung jawab. Jangan sampai nanti ada, maaf ya, nyawa kemudian tidak ada harganya. Ini soal kebocoran data, saya setuju statementnya Dr. Pratama. Tapi Pak Mardhani, kalau pemerintah tidak becus bekerja, kita berharap pada wakil rakyat kita di parlemen untuk bersuara lebih keras. Kalau perlu, rombak itu kabinetnya. Gimana Pak Mardhani? Setuju, karena data itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat mahal. Ketika data itu bocor, maka vulnerability, ya, kerentanan dari setiap individu berbahaya sekali. Bukan cuma ekonominya, psikologinya, sosiologinya, dan macam-macam. Dan karena itu, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Bahkan Badan PBB, Uni Eropa, semua sudah mulai punya standar dalam perlindungan data pribadi. Tidak bisa bekerja sendiri, karena ini memang pekerjaan yang harus berkolaborasi. Dan kita punya Badan Sandi dan Cyber Negara, kita juga masih bisa kok, Undang-Undang ITE masih bisa dipakai, kepolisian masih bisa menangkapnya. Dan yang paling utama memang mesti dituntaskan due process of law-nya. Jangan kalau ada kebocoran kita maafkan, jangan. Karena tuman kalau bahasa orang Betawi nantinya. Gitu. Oke, kalau Mas Hairil sendiri melihat ini bisa nggak kemudian kita minimalisir dampaknya daripada setiap saat kita diskusi soal banyak warga negara kita yang jadi korban di luar. Apa menurut Anda Mas Hairil preventifnya? Jadi preventifnya kalau kita melihat sebenarnya itu dari hasil-hasil interview itu mereka rata-rata meninggalkan Indonesia karena permasalahan ekonomi. Mereka tidak memiliki pekerjaan di Indonesia dan akhirnya ini sebenarnya mulainya itu influksnya terjadi pasca COVID. Banyak orang yang kesulitan ekonomi, tidak memiliki pekerjaan dan akhirnya mendapatkan iming-iming lowongan pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang tinggi. Sebenarnya memang ada yang ingin ke Kamboja tapi ada tidak bermaksud untuk kerja di scamming compound, tapi ujung-ujungnya mereka dibawa ke sana. Ada juga yang sebenarnya mendaftar pekerjaan ke Malaysia, ke Thailand, daftar pekerjaan di hotel mewah, tapi ternyata itu lowongan pekerjaan palsu yang dibuat oleh para sindikat ini dan akhirnya mereka tertipu. Jadi perbaiki dulu permasalahan akar utamanya di Indonesia, yaitu adalah ketersediaan pekerjaan, lapangan kerja buat masyarakat Indonesia. Itu pertama. Kedua, yang paling penting dilakukan adalah sindikatnya ini yang harus diberantas. Karena kalau tidak diberantas sindikatnya, itu orang-orang bakalan banyak yang tertipu berangkat ke sana. Dan sekalipun kita mau mengusut semua WNI yang pulang, itu tidak akan menghentikan proses eksodus ke sana tanpa diusut TPPO-nya ini. TPPO-nya ini pidana utamanya yang harus menjadi perhatian pemerintah. Nah, bagaimana caranya? Ini undang-undang TPPO kita itu memandatkan pemerintah untuk melakukan kerjasama lintas batas dengan negara-negara yang terkait. Dalam hal ini mungkin Kamboja. Nah, disinilah peran kepala negara, presiden untuk memperkuat kerjasama. Kalau perlu kita mendorong Kamboja untuk tutup scamming compound sana, bekerja Interpol antara Indonesia dengan Kamboja untuk menangkap semua para pelaku sindikatnya.
Nah, kalau tidak diberantas TPPO-nya itu sama dengan menepuk asap, sedangkan apinya masih nyala. Iya, Yang iya. harus kita lakukan adalah menyiram apinya. Betul, harus bukan ke sumber menepuk atau asapnya. akar masalahnya, dan salah satu yang Harus ke akar dikatakan, permasalahannya. iya, tadi Mas Pratama juga mengatakan ini soal kebocoran data kita. Mas Pratama, kata kuncinya apa? Yang paling penting sekarang, ini sudah mendesak ini. Ya, jadi sebenarnya nggak susah, kalau kita mau nggak susah ya. Tadi Mas Heril bilang bahwa ini memang sumber utamanya itu adalah sindikat ini gitu, dan itu dari pintu 2000 warga negara kita yang ada di Kamboja tadi itu bisa kita dapatkan tuh informasi itu tuh, karena mereka benar-benar mereka pasti ada yang jadi player gitu, dan mereka tahu nih alirannya ke siapa gitu, kemudian dia direkrut oleh siapa, dia ngirim duitnya ke siapa, dia harus bayar komisi ke siapa, itu pasti tahu. Sehingga kalau menurut saya, kalau mau cepat nih gitu ya, bentuk pusat repatriasi gitu atau screening gitu. Ya udah kalau misalnya di Kamboja, misalkan di Halim lah gitu. Mereka datangin ke Indonesia di Halim, taruh di hanggar gitu, taruh di situ ahli digital forensik, ahli psikologi forensik, tim kesehatan, PPATK, kemudian LPSK dan lain-lain gitu. Mulai itu di pilah-pilah tuh. Pasti ketahuan. Nah, dari playernya itu begitu didalami, kita akan bisa tahu tuh sindikat yang ada di Indonesia. Nah, masalahnya adalah mau apa enggak, sama berani apa enggak gitu. Anda aja. siap nggak mendukung upaya itu? Sisrek ikut ambil bagian? Dong. Iya dong. Iya demi negara kita, demi masyarakat rakyat kita dong. Iya, jadi nggak perlu jadi menteri untuk membuat perubahan. Pak Mardhani, terakhir apa yang bisa Anda sampaikan kepada keluarga warga negara kita yang masih di Kamboja yang berharap-harap cemas? Anda kan tadi memberikan harapan bahwa dalam 1-2 hari pemerintah, dalam hal ini Presiden, akan melakukan aksi atau upaya. Tapi kepada keluarga yang masih di tanah air, apa yang bisa Anda sampaikan, Pak Mardhani? Buat keluarga tentu doakan keluarga kita yang di sana dijaga, dilindungi. Kontak KBRI di Phnom Penh agar teman-teman bisa dijaga, dan jangan lupa sampaikan melalui sosial media harapan-harapannya kepada Presiden, kepada Menlu, kepada DPR. Karena mereka anak-anak kita juga, mereka warga kita. Sakitnya mereka, sakitnya kita. Begitu. Ya, Pak Mardhani, terima kasih Kiai sudah berbincang bersama kami. Mas Heril juga terima kasih. Dr. Pratama, terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, Mas Denny. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Pemirsa, kasus online scam lintas negara menyadarkan kita tentang garis antara korban dan pelaku sering sekali begitu tipis. Saat negara berupaya melindungi warganya di luar negeri, tanggung jawab kita adalah tetap waspada terhadap iming-iming yang tidak masuk akal. Karena apa? Pelindungan terbaik dimulai dari literasi dan kehati-hatian kita sendiri. Saya Doni The Kaiser atas nama Naila Husna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa, salam Nusantara. Merdeka!